Kacau balau, Jerman kirim senjata busuk, legislator Jerman akui bantuan Hellfire untuk Ukraina banyak yang rusak. Jerman saat ini tengah menjadi sorotan publik Ukraina pasca pengiriman alat utama sistem persenjataan alutsista PZH-2000 ke Ukraina. Siapa sangka panser buatan Jerman itu banyak yang rusak dan tak bisa digunakan dalam perang melawan Rusia. Fakta ini diungkap langsung oleh anggota Parlemen Republik Federal Jerman, Markus Weber, yang baru saja berkunjung ke Ukraina. Weber menerima informasi jika hanya ada 5 unit meriam Cherweg PZH-2000 yang bisa dioperasikan dari total 15 unit yang dikirim ke Ukraina. Weber juga menyebut 10 unit alutsista yang dikirim Jerman langsung digunakan secara masif oleh militer Ukraina. Hal inilah yang diyakini Weber menjadi penyebab utama banyak kendaraan tempur lapis baja yang rusak dan perlu perbaikan. Penyebab kegagalan bukanlah serangan tembakan Rusia, tetapi fakta bahwa senjata itu digunakan secara besar-besaran oleh angkatan bersenjata Ukraina. Bulan lalu media Jerman Der Spiegel merilis kabar jika pemerintah Ukraina telah memberitahu Jerman jika sejumlah Hellfire PZH-2000 tidak berfungsi setelah digunakan secara ekstensif. Media asal Jerman juga menulis jika 100 tembakan digelontarkan oleh Jerman meriam PZH-2000 dalam satu hari dianggap sebagai intensitas tembakan yang melebihi batas normal. Weber juga menyatakan bahwa Kiev telah meminta lebih banyak suku cadang untuk senjata dan optimis bahwa hal itu dapat mengembalikan Hellfire ke dalam urutan kerja. Dia menunjukkan bahwa suku cadang tidak selalu cukup dan bahwa perbaikan lebih besar memerlukan bengkel khusus yang berarti pihak Ukraina hanya dapat melakukan perbaikan kecil sendiri. Sementara itu Kiev belum secara resmi mengonfirmasi pernyataan Weber. Dilaporkan bulan lalu Der Spiegel bahwa Ukraina telah memberitahu Jerman bahwa sejumlah Hellfire PZH-2000 tidak berfungsi setelah digunakan secara ekstensif. Seorang jubir perusahaan dikutip menyatakan bahwa kesepakatan senjata itu bernilai 1,72 miliar US dollar, hampir 3 kali lipat dari semua bantuan militer yang dikirim Berlin ke pasukan Kiev sejak Rusia meluncurkan operasi militernya pada akhir Februari. Namun Weber telah menunjukkan bahwa 100 Hellfire ini tidak akan dikirim ke Ukraina sebelum akhir tahun depan dan telah meminta Berlin untuk mengirim senjata ke Kiev dari cadangannya sendiri yang kemudian dapat diisi ulang dengan pesanan Ukraina. Jerman sebelumnya telah memasok pasukan Ukraina dengan ribuan rudal anti-tank dan anti-udara portable. Moskow telah berulang kali memperingatkan Barat agar tidak mengirim senjata ke Kiev dengan mengatakan itu hanya memperpanjang konflik dan meningkatkan jumlah korban. PZH-2000 merupakan alutsista yang dirancang oleh dua manufaktur alutsista Jerman, Kriegsmarine dan Rheinmetall tahun 87 dan 96. Sejak tahun 96 hingga saat ini meriam PZH-2000 masih diproduksi dan digunakan 8 negara selain Jerman. PZH-2000 dilengkapi dengan baja setebal 14,5 mm dengan kecepatan maksimal 67 km per jam dan mampu menempuh jarak operasional sejauh 420 km. PZH-2000 juga memiliki senjata utama artileri meriam Rheinmetall L5215mm dan senapan mesin Rheinmetall MG3 7,62 mm. Sejak meletusnya perang antara Ukraina dan Rusia, sejumlah negara barat diketahui telah memberikan bantuan senjata untuk Ukraina menghadapi Rusia. Salah satu negara tersebut adalah Jerman. Tak tanggung-tanggung negara ini memberikan senjata berat andalannya. Namun tak semua senjata bekerja dengan baik. Ada pula senjata yang gagal digunakan di Ukraina. Surat kabar Jerman Der Spiegel melaporkan pada hari Jumat bahwa senjata artileri Jerman mogok sebulan setelah dikirim ke Ukraina. Senjata-senjata itu dilaporkan berjuang untuk mengatasi tingginya tingkat tembakan yang dilakukan oleh militer Ukraina. Beberapa hari 7 senjata Panzerhaubitze 2000 dikirim ke Ukraina pada akhir Juni menunjukkan tanda-tanda kehausan. Ini dilaporkan oleh situs berita Jerman tersebut mengutip sumber anonim. Beberapa perangkat keras menampilkan pesan kesalahan dan perlu diperbaiki. Melansir Russia Today, 29 Juli 2022 lalu, militer Jerman percaya bahwa masalah berasal dari banyaknya peluru yang ditembakkan setiap hari oleh pasukan Ukraina yang merusak mekanisme pemuatan Hellfire. Laporan itu mencatat bahwa menghabiskan 100 peluru per hari. Dianggap pengguna intensitas tinggi. Laporan itu juga menambahkan bahwa Ukraina menembakkan jauh lebih banyak daripada jumlah ini. Meskipun tampaknya kelebihan senjata Jerman, pasukan Kiev masih menembakkan hanya sebagian kecil dibandingkan peluru yang ditembakkan militer Rusia sebagai balasannya. Para pejabat Ukraina menyatakan awal bulan ini bahwa senjata mereka menembus 6.000 peluru per hari dibandingkan dengan 20.000 peluru di Rusia. Beban kerja itu juga tidak didistribusikan dalam jumlah yang sama dari artileri, dengan Rusia menurun 15 untuk setiap unit Ukraina. Dengan persediaan amunisi yang hampir habis, Ukraina juga berusaha menembakkan amunisi yang tidak sesuai dengan Hellfire Jerman. Der Spiegel juga melaporkan.
Setelah mengetahui bahwa senjatanya tidak dapat menembakkan amunisi presisi tinggi, militer Jerman sejak itu mengirim suku cadangan untuk memperbaiki situasi. Klaim laporan itu, Berlin juga dilaporkan sedang bekerja untuk mendirikan pusat perbaikan di Polandia agar Haubitzer kembali beraksi. PZH 2000 untuk bukan satu-satunya senjata asing yang tampaknya gagal di medan perang Ukraina. Pasukan Ukraina yang ditangkap telah mengabarkan peluncur rudal Javelin, unit yang ditembakkan dari tahun yang dikirim oleh Inggris dan AS sebagai sama sekali tidak berguna dalam pertempuran perkotaan. Sementara tentara dilaporkan menghadapi masalah baterai dengan nilam sehingga tidak mungkin digunakan. Tank anti pesawat Gepard Jerman dan 5 antaranya telah diberikan ke Ukraina, juga mengalami masalah kompatibilitas dengan amunisi Norwegia mereka, kata The Spiegel. Percampuran dan pencocokan sistem senjata dari pemasok yang berbeda ini telah diidentifikasi oleh analis Inggris dan Amerika sebagai tantangan serius dari Kiev. PZH 2000 adalah salah satu senjata artileri paling kuat dalam Inventaris Howitzer dan dapat mencapai target pada jarak 40 km. Bulan lalu Berlin setuju untuk memasok Kiev dengan senjata barat setelah para kritikus mengkritiki Jerman. Sebagian besar senjata berat yang dikirim NATO ke Ukraina sejauh ini adalah senjata buatan Uni Soviet yang dimiliki negara-negara anggota NATO Eropa Timur. Tetapi Amerika Serikat dan beberapa sekutu lainnya telah mulai memasuk Kiev dengan Haubitzer buatan barat. Dilansir dari militarytoday.com, pengembangan PZH 2000 dimulai pada tahun 1987. Ini berkembang dari program SP-70 internasional yang dibatalkan pada tahun 80-an karena masalah pendanaan. Prototipe PZH 2000 selesai pada tahun 1993. Awalnya, Angkatan Darat Jerman berencana untuk memesan total 1.254 Haubitzer self-propelled baru. Namun pada tahun 96, karena berakhirnya perang dingin, kontrak ditandatangani hanya untuk 185 sistem artileri. Sistem pertama dikirim ke Angkatan Darat Jerman pada tahun 98. PZH 2000 compatible dengan amunisi standar NATO 155 mm. Jarak tembak maksimum adalah 20 km dengan proyektil HE Frag standar, 40 km dengan proyektil Base Blade. Menggunakan proyektil bantuan roket Philap, Afrika Selatan jarak 56 km dapat dicapai. Laju tembakan maksimum adalah 9 peluru per menit. Ia mampu menembakkan multi-lipid round sebanyak 60 peluru disimpan dalam sebuah magasin. Persenjataan sekunder terdiri dari senapan mesin 7,62 mm yang dipasang di atap. PZH 2000 menerima data target melalui data link. Pistol diletakkan secara otomatis menggunakan data kontrol tembakan. Pelindungan menyeluruh mendapatkan tembakan senjata ringan dan serpihan peluru artileri. Sasis PZH 2000 menggunakan beberapa komponen tank tempur utama Leopard 2. Kendaraan ini didukung oleh mesin diesel Superget MTU MT881 ke 500 menghasilkan 1000 HP. PZH 2000 juga dilengkapi dengan unit daya tambahan yang memberi daya pada semua sistem. Saat mesin utama dimatikan, PZH 2000 diisi ulang oleh 2 operator. Kerang secara otomatis diambil dari bagian belakang kendaraan dan disimpan di majalah Outlander. Haubitzer self-propelled ini diisi ulang dalam waktu kurang dari 12 menit.